Lihat tanamanmu yang layu dan menyedihkan di tengah hari yang terik ini. Daunnya menggulung, layu, terlihat seperti sekarat kehausan. Kamu panik. Insting pertamamu mengambil selang dan menyiramnya dengan air sebanyak-banyaknya di jam 12 siang. Kamu pikir kamu sedang menyelamatkan mereka. Salah besar. Dengarkan baik-baik. Apa yang baru saja kamu lakukan bukanlah menyiram. Kamu baru saja merebus akar tanamanmu hidup-hidup. Ini adalah kesalahan bulan Juni paling bodoh dan paling mematikan yang dilakukan oleh 90% tukang kebun pemula. Matahari Juni itu brutal. Tanahmu mendidih. Suhu permukaan tanah bisa mencapai 50 derajat Celcius. Dan kamu menuangkan air ke sana? Kamu baru saja menciptakan panci presto di bawah tanah. Berhentilah membunuh panenmu sendiri. Jika kamu terus melakukan ini, lupakan soal tomat segar. Lupakan timun renyah. Kamu hanya akan memanen penderitaan. Lalu apa yang kamu lakukan saat daun mulai menguning keesokan harinya? Kamu lari ke toko pertanian dan membeli pupuk kimia beracun. Para penjual pupuk itu tersenyum lebar. Mereka meraup uangmu. Mereka memberimu tonik ajaib dan suplemen anti stres yang harganya selangit. Itu semua sampah, omong kosong. Kimia tidak bisa menghidupkan kembali akar yang sudah mati direbus. Kamu hanya membuang uangmu ke dalam lubang. Buang racun itu sekarang juga. Pupuk kimia pada tanaman yang stres karena panas hanya akan mempercepat kematian mereka. Ini seperti memberi makan bistik pada orang yang sedang serangan jantung. Mari kita lihat fakta biologisnya. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana saat kamu menyiram di siang bolong? Buka matamu dan perhatikan. Akar tanaman memiliki jutaan bulu halus. Bulu-bulu akar inilah yang meminum air dan nutrisi. Mereka sangat sensitif, setipis jaring laba-laba. Saat kamu menyiram tanah yang bersuhu 50 derajat, air dingin itu memicu kejutan termal. Air seketika memanas. Bulu-bulu akar yang rapuh itu melepuh. Dinding sel mereka pecah. Mereka meleleh dan hancur menjadi bubur. Tanamanmu secara harafiah kehilangan mulutnya untuk minum. Meski tanahnya basah kuyup, tanamanmu tidak bisa menyerap setetes pun air. Itulah kenapa mereka tetap layu. Dan bukan cuma akar yang kamu hancurkan. Bagaimana dengan daunnya? Saat kamu menyiram dari atas, tetesan air tertinggal di daun. Di bawah terik matahari Juni, setiap tetes air itu berubah menjadi kaca pembesar mikroskopis. Sinar matahari difokuskan tepat menembus jaringan sel daun. Hasilnya, luka bakar permanen, titik-titik coklat hangus bermunculan, daunnya bolong, gosong, kehilangan kemampuan fotosintesis. Kamu merusak paru-paru mereka. Luka bakar ini adalah pintu masuk PIP bagi bakteri dan jamur pembunuh. Penyakit layu fusarium, hawar daun, mereka semua pesta pora di tanamanmu yang sekarat. Jadi, apa solusinya? Apakah kamu harus membiarkan mereka mati? Tentu saja tidak. Hentikan kebodohan ini dan ikuti aturan keras ini. Aturan pertama, jam menyiram adalah soal hidup dan mati. Mulai sekarang, kamu hanya menyiram sebelum jam 6 pagi atau setelah jam 6 sore. Di pagi buta, tanah sudah mendingin semalaman. Suhu air dan tanah seimbang. Akar bisa minum dengan tenang dan mengisi sel mereka sebelum neraka siang hari dimulai. Jika kamu malas bangun pagi, siram di malam hari saat matahari sudah tenggelam. Tapi ingat, jangan basahi daunnya jika kamu menyiram malam. Daun yang basah semalaman adalah surga bagi jamur gila. Siram tepat di zona akar. Akar yang butuh minum, bukan daunnya. Aturan kedua, berhenti menyiram seperti memercikan air suci. Sedikit air di permukaan hanya akan memicu akar tumbuh ke atas, mendekati panas matahari. Akar yang tumbuh dangkal akan langsung mati terpanggang di siang hari. Kamu harus melakukan penyiraman dalam, basahi tanah hingga 20 cm ke bawah. Gunakan irigasi tetes. Biarkan air menetes lambat, perlahan menembus jauh ke dasar bumi. Itulah rahasia akar baja yang tahan badai panas. Aturan ketiga, dan ini yang paling krusial di bulan Juni. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu hanyalah amatir. Gunakan mulsa. Tanah yang telanjang adalah tanah yang mati.
Sinar matahari akan menguapkan airmu dalam hitungan menit dan memanggang tanah menjadi batu bata. Ambil jerami kering, potongan rumput kering, daun-daun gugur atau kompos. Tutup seluruh permukaan tanahmu. Buat selimut tebal, minimal 5 cm. Mulsa ini memblokir sinar matahari secara total. Suhu tanah di bawah mulsa bisa 15 derajat lebih dingin daripada suhu di permukaan. Air yang kamu siramkan di pagi hari akan terkunci di sana, tidak ada penguapan. Akar tanamanmu akan berendam dalam kelembapan sejuk sepanjang hari. Dan seiring berjalannya waktu, mulsa ini akan membusuk. Dia akan menjadi kompos gratis, memberi makan cacing tanah dan mikroba yang meledakkan pertumbuhan tanamanmu. Ini adalah ilmu alam dasar, bukan sihir kimia dari botol plastik. Alam sudah memberi kita cara untuk bertahan dari panas yang ekstrim. Singkirkan kebiasaan burukmu. Jika kamu melihat tanaman layu di siang bolong, tahan tanganmu. Jangan sentuh selang air itu. Biarkan mereka layu sedikit. Itu adalah mekanisme pertahanan alami mereka. Mereka menggulung daun untuk mengurangi penguapan. Mereka akan bangkit kembali saat matahari terbenam. Baru pada saat itulah kamu menyiram. Siram dengan brutal, siram dengan dalam, dan tutupi dengan selimut organik. Tanaman tidak butuh perlakuan manja. Mereka butuh kebenaran. Dan kebenarannya adalah metode lama yang salah telah menghancurkan mimpimu. Terapkan sistem ini besok pagi. Sebelum matahari terbit, kamu akan melihat perubahannya dalam waktu 48 jam. Tanamanmu akan meledak dengan tunas baru. Bunga-bunga yang tadinya rontok karena panas kini akan bertahan. Mereka akan berubah menjadi buah-buah raksasa yang akan mematahkan rantingmu. Inilah cara bertani yang sebenarnya. Mengerti biologi tanah, menguasai elemen, dan tidak tunduk pada kepanikan buta. Kamu mau panen berember-ember sampai kamu bingung mau membagikannya ke siapa. Lakukan apa yang saya katakan. Lindungi akar itu dari neraka bulan Juni. Kamu pikir satu tips ini sudah keras? Saluran ini penuh dengan kenyataan brutal yang akan menyelamatkan kebunmu dari kebodohan massal. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Jangan biarkan algoritma menyembunyikan kebenaran ini darimu. Selamatkan tanamanmu dan panenlah dengan bangga.